Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Laras Pratiwi, di channel blognya Budosian. Nah, di chapter kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem penentuan harga pokok produksi menggunakan job order costing. Pertanyaannya, apa ya penentuan sistem harga pokok produksi menggunakan job order costing? Nah, kita saksikan tayangan di chapter ini sampai selesai ya, dan mudah-mudahan bisa difahami. Nah, pada umumnya, penentuan sistem harga pokok produksi dalam suatu perusahaan itu ada dua. Yang pertama adalah job order costing atau sistem harga pokok pesanan, dan proses costing, sistem harga pokok proses. Nah, job order costing ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa secara berbeda-beda atau pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barangnya berdasarkan pesanan. Sedangkan kalau misalnya proses costing itu digunakan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi secara masak atau produksi secara kontinu, terus-menerus. Nah, biasanya job order costing ini diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang mewah atau barang-barang tertentu. Misalnya memproduksi perusahaan mebel yang memproduksi barang-barang antik, misalnya memproduksi furnitur dalam barang-barang antik atau misalnya dalam kayu-kayu yang tertentu kayak gitu ya. Atau misalnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang mewah seperti memproduksi pesawat, kemudian memproduksi mobil-mobil sport, atau memproduksi perhiasan-perhiasan mewah. Nah, pada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan produksi secara massal atau secara kontinu, biasanya menerapkan sistem penentuan harga pokok produk berdasarkan pesanan atau job order costing. Nah, sedangkan proses costing digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang secara massal atau secara terus-menerus. Contohnya adalah perusahaan consumer good. Misalnya perusahaan yang memproduksi sabun, perusahaan yang memproduksi pasta gigi, atau perusahaan yang memproduksi minuman kemasan seperti misalnya Minute Maid, Pulpy Orange. Nah, itu kan nggak mungkin ya sekali produksi hanya satu produk. Nah, tentunya akan ada batch. Jadi sekali produksi bisa 1000 produk, bisa 10.000 produk. Nah, perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi secara massal maka umumnya menggunakan proses costing. Nah, pada praktiknya nanti, proses costing atau job order costing ini bisa menggunakan sistem ABC atau sistem tradisional, dan itu sudah kita pelajari di chapter sebelumnya. Nah, jadi kita akan fokus pada bagaimana sih menentukan harga pokok berdasarkan job order costing. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh dalam menentukan sistem harga pokok produksi menggunakan job order costing. Apa saja kita lihat di tayangan selanjutnya ya. Nah, dalam menentukan harga pokok produksi berdasarkan job order costing, tentunya kita harus melakukan penjurnalan. Nah, saya menyusun trik yang lebih gampang dan lebih mudah diingat menurut saya, tapi tentunya setiap guru atau setiap dosen punya cara masing-masing ya. Nah, yang akan saya ajarkan di sini adalah dalam menentukan harga pokok produksi menggunakan job order costing, kita akan mengenal 10 langkah dalam melakukan penjurnalan. Sebelum kita mengenal 10 langkah dalam melakukan penjurnalan, kita harus ingat dulu pengelompokan biaya dalam menentukan job order costing. Kenapa kita perlu mengingat pengelompokan biaya? Karena kelompok biaya ini akan sangat berpengaruh terhadap harga pokok produksi satu produk tersebut. Nah, ini adalah materi yang sering saya ulang-ulang dalam pengelompokan biaya di khususnya sekarang di job order costing. Nah, jadi pengelompokan biaya yang pertama, pengelompokan biaya itu terdiri dari dua, yaitu biaya produksi yang pertama, dan yang kedua adalah biaya non-produksi. Biaya produksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik. Seluruh pembahasan biaya produksi ada di chapter-chapter sebelumnya, jadi Anda bisa review ulang. Oke.
Nah, kelompok biaya yang kedua adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi juga terbagi menjadi 3, yaitu biaya administrasi dan umum, kemudian biaya penjualan, dan yang terakhir adalah biaya lain-lain. Nah, biaya produksi ini akan dihitung terhadap harga pokok produksi. Sedangkan biaya non-produksi akan dijadikan beban dan mengurangi laba bersih perusahaan. Dan mengurangi laba operasi perusahaan. Jadi yang masuk ke dalam komponen HPP atau harga pokok produk itu hanya biaya produksi. Sedangkan biaya non-produksi itu sifatnya mengurangi laba operasi. Gitu ya. Makanya kenapa kita perlu bisa membedakan kelompok biaya dalam job order costing. Oke, selanjutnya kita akan mengenal 10 langkah penjurnalan dalam job order costing. Langkah pertama adalah pastikan seluruh saldo dalam neraca saldo awal sudah sesuai dengan rincian informasi keuangan. Nah, jadi langkah yang paling pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda mengecek trial balance atau neraca saldo. Harus dicek tuh saldo debit dan kreditnya sudah seimbang atau belum. Kemudian Anda juga harus mengecek saldo persediaannya, apakah ada persediaan awal, apakah ada persediaan akhir, apakah ada persediaan barang dalam proses. Yang harus dipastikan bahwa neraca saldo itu harus selalu balance, agar nanti ketika menyusun laporan keuangan, hasilnya tidak salah saji, gitu ya. Jadi langkah yang paling pertama adalah Anda harus menentukan bahwa seluruh saldo dalam neraca saldo atau trial balance itu sudah benar dan sudah seimbang.